Berjumpa kembali dengan saya, Warren Sipayung, di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat untuk hari Selasa. Dan ayat inti kita terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Judul kita pada hari ini adalah Musa dan para nabi. Tapi sebelum kita membahas akan pelajaran kita pada saat ini, mari kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehingga kami pada hari ini memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ajari kami, biarlah apa yang disampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat inti tadi ada 4 hal yang disampaikan, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, berguna untuk atau bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kita melihat judulnya tadi, Musa dan para nabi, maka kita akan berpikir ke belakang, apa yang Musa dan para nabi sampaikan. Kita ketahui bahwa 5 kitab di dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semuanya itu adalah kitab Taurat. Oleh karena begitu banyak di dalam pasal itu tentang hukum, banyak orang berpandangan bahwa hukum Musa ini disebut, atau buku Musa ini disebut hukum. Tetapi benarkah demikian? Menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah demikian? Sebab arti Taurat yang sesungguhnya adalah buku pengajaran. Buku pengajaran yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu kita memperhatikan dalam pelajaran kita ini, Taurat sesungguhnya berarti pengajaran atau instruksi. Lalu mereka di dalam kitab sucinya bukan dikatakan Taurat, tetapi dinamakan Talmud. Nah, di dalam buku Talmud ini 5 kitab di sana, yaitu isinya tentang pengajaran dan instruksi. Kenapa pengajaran dan instruksi? Oleh karena mereka berpandangan bahwa dengan menurut akan instruksi ini, mereka akan menerima banyak karunia Allah. Banyak karunia keselamatan. Tetapi betulkah demikian? Kita diselamatkan oleh karena iman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita serta mengikuti perintahnya. Kita tidak akan selamat oleh karena mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti hukum Tuhan. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kemudian itu dibahas kembali di dalam perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru menerangkan hal ini? Khususnya di dalam buku Ibrani. Kita ketahui bahwa ratusan tahun kemudian baru ada kitab perjanjian baru. Mereka tetap memakai apa? Memakai kitab perjanjian lama. Sampai kitab perjanjian baru itu terkumpul dan dapat dijadikan satu buku. Saudara sekalian, di dalam menguasai materi pendidikan ini, dikatakan para nabi di dalam perjanjian lama, baik itu Esther, baik itu Daud, baik itu seperti yang lainnya,
kita lihat mereka banyak yang berhasil dan sukses. Tetapi banyak juga yang gagal. Kita lihat contoh tentang Ayub. Ayub itu adalah orang yang baik dan sukses oleh karena menurut firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sahabat 4 orang itu? Mereka gagal di dalam menjalankan instruksi Tuhan. Lalu bagaimana Daniel? Dia sukses. Ayub sukses. Esther sukses. Tapi banyak yang gagal. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan hal orang-orang sukses yang menuruti perintah Tuhan saja. Tetapi mereka yang gagal pun diceritakan di dalam buku Perjanjian Baru. Sehingga Injil itu dilimpahi berbagai bahan yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan pendidikan, khususnya dalam berbagai perumpamaan Yesus. Di dalam Perjanjian Baru banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran. Dalam cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan banyak hal bagi kita. Bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang kurang berpendidikan, mereka dapat mengerti apa yang disampaikan Yesus. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetapi persoalannya pada akhir zaman ini, apakah instruksi atau regulasi hukum yang diberikan kepada manusia pada waktu zaman Musa dapat diterapkan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Jawabnya tidak. Kita mengetahui Israel kuno adalah sebuah bangsa. Ada pemimpinnya, ada rajanya. Tetapi sekarang gereja tidak memiliki raja. Itulah sebabnya segala peraturan yang ada di dalam buku Taurat tadi tidak dapat kita laksanakan seluruhnya. Karena memang hal itu berbeda dengan kita sekarang ini. Kita memiliki gereja, tetapi di dalam gereja tidak ada raja. Yang ada adalah murid-murid Tuhan. Jadi pada hari ini kita mengerti sekarang Musa dan para nabi yang berhasil ini, mereka ini menjadi teladan bagi kita agar kita jangan sampai jatuh seperti beberapa orang yang telah saya ceritakan tadi, bahwa ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi di dalam keselamatan pada saat ini setelah Yesus lahir, mati, bangkit dan akan datang kembali, kita diajarkan untuk selamat melalui penerimaan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjalankan perintah-perintahnya, yaitu perintah 10 hukum. Nah, pada pelajaran pada hari ini, biarlah kita mengerti bahwa tidak ada keselamatan melalui penurutan, tetapi dalam penerimaan akan Tuhan. Biarlah ini menjadi selalu ingatan kita. Kita melakukan hukum oleh karena kita cinta kepada Tuhan. Karena hukum itu menggambarkan karakter Allah yang sesungguhnya, yang akan kita bawa sampai ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan semoga kita berjumpa pada saat yang lain. Tuhan memberkati. Amin.